Perkenalkan, kami dari kelompok C4, kelas eksperimen teknik biomedis T2, akan mempresentasikan tentang desain Internet of Things atau IoT. Boleh di next. Dari kelompok C4 sendiri terdiri dari 4 orang, ada Nyoman Giani dengan NIM akhir 044, Devita Putri dengan NIM akhir 057, Cindy Anastasia dengan NIM akhir 061, dan juga VRG Oktavan dengan NIM akhir 084. Boleh di next. Oke, jadi topik presentasi pada kesempatan kali ini adalah tentang desain IoT. Boleh di next. Jadi kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat konektivitas internet secara terus-menerus. Konsep ini melibatkan penghubungan benda-benda yang ada di sekitar ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang terpasang dan selalu aktif sifatnya. Benda-benda ini dapat berbagi data dan dikendalikan dari jarak jauh. IoT juga dikatakan sebagai sebuah revolusi teknologi karena IoT memungkinkan peralatan-peralatan elektronik bisa terhubung dan berkomunikasi secara otomatis selama tersambung dengan koneksi internet. Dalam bidang kesehatan sendiri, IoT itu memungkinkan alat-alat medis seperti perangkat smartwatch dan beberapa aplikasi kesehatan untuk bekerja secara terpadu. Teknologi ini memberikan berbagai manfaat, dimulai dari pemantauan kondisi pasien secara terus-menerus hingga peningkatan manajemen data kesehatan yang lebih baik di masa depan. Boleh di next. Oke, untuk tinjauan pustaka, jadi yang pertama ada Internet of Things. Internet of Things IoT adalah konsep yang memungkinkan objek fisik, manusia, dan perangkat untuk terhubung melalui jaringan global. Memungkinkan komunikasi kapan saja dan di mana saja. Memberikan identitas unik pada objek. IoT memungkinkan interaksi yang lebih cerdas antara berbagai entitas, mulai dari perangkat elektronik hingga sensor dan aktuator di dunia nyata. Lalu ada Blink. Blink adalah platform yang memungkinkan pembuatan antarmuka untuk mendalikan dan memantau proyek hardware dari perangkat iOS dan Android dengan fitur seperti tombol, slider, grafik, dan widget lainnya. Lalu Blink dirancang untuk Internet of Things, dan Blink dapat mengontrol hardware dari jarak jauh, menampilkan data sensor, menyimpan data, dan memvisualisasikannya. Lalu ada Wemos T1R1. Wemos T1 adalah papan pengembangan berbasis ESP826612E yang menyerupai Arduino Uno dan mendukung konfigurasi melalui Arduino IDE. Dengan 11 pin I/O digital, 1 pin analog, dan kapasitas memori flash lebih besar dibandingkan Arduino Uno. Papan ini tersedia dalam berbagai versi seperti R1, R1, R2, dan Mini, serta dapat dihubungkan menggunakan kabel micro USB. Lalu ada driver CH340. Driver CH430 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan chip CH340 ke komputer. Chip CH340 sendiri adalah chip adaptor bus USB yang berfungsi mengubah USB menjadi port serial, port printer, atau port infrared. Lalu selanjutnya ada Arduino IDE. Arduino IDE adalah perangkat lunak platform berbasis C or C++ untuk menulis dan mengunggah program ke papan Arduino dan lainnya. IDE ini menggunakan Averdut untuk mengonversi kode menjadi format heksadesimal sebelum diunggah melalui pemuat dalam firmware papan. Lalu untuk alat dan bahan pada praktikum ini, yaitu yang pertama ada laptop, 2 software Arduino IDE, 3 driver CH340, 4 BMOS T1R1 ESP8266, 5 kabel micro USB, dan yang terakhir ada case isi modul Shield V1.
Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, lalu membuat program visual antarmuka berangkat berbasis web yang terintegrasi dengan microcontroller. Yang ketiga, mendefinisikan tiga parameter utama Blink, lalu konfigurasi template Blink IoT. Selanjutnya ada penambahan perangkat IoT pada Blink dan sketch dasar koneksi device ke Blink IoT. Dan yang terakhir, testing koneksi board Wemos dengan Blink IoT. Next. Lalu ada hasil LED merah dan biru. Di sebelah kiri, gambar yang kiri, ada desain IoT LED merah dan biru pada aplikasi Blink, web Blink. Dan yang kanan ada hasil dari lampunya sendiri, lampu LED merah dan biru saat menyala. Next. Lalu hasil LED RGB, di sebelah kiri atas ada desain IoT LED merah, biru, dan RGB. Lalu yang di sebelah kiri bawah ada lampu LED RGB merah. Sebelah kanan atas ada lampu LED RGB green dan kanan bawah ada RGB blue. Jadi pembahasan praktikum ini tuh membahas implementasi dari Internet of Things atau IoT dengan melakukan instalasi perangkat IoT serta pembuatan program antarmuka berbasis web, yaitu Blink tadi, yang terintegrasi dengan microcontroller. Perangkat yang digunakan meliputi Wemos D1R1 ESP8266, lalu modul KAIS isi modul Shield V1 dan platform WebLink sendiri sebagai pengendalinya. Nah, proses instalasinya itu mencakup konfigurasi dari software Arduino IDE, lalu pengunduhan driver CH340, serta pengaturan koneksi microcontroller dengan jaringan Wi-Fi. Percobaan pertama dilakukan untuk mengontrol nyala mati dari LED merah dan biru. Proses ini diawali dan menghubungkan Wemos D1R1 ke KAIS ke key isi modul Shield V1, mengatur input melalui WebLink, dan memasukkan kode pada Arduino IDE. Konfigurasi virtual pin digunakan untuk mengontrol LED-nya, di mana LED biru itu dikontrol melalui pin V0 dan LED merah melalui V1. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa kedua LED dapat dikontrol dengan baik melalui antarmuka WebLink. Lalu untuk percobaan kedua yaitu pengendalian LED RGB atau red, green, blue menggunakan tiga switch yang berbeda seperti yang ada pada slide sebelumnya, yaitu V2 untuk red, V3, pin V3 untuk green, dan V4 untuk blue. LED RGB dapat dinyalakan dan dapat menghasilkan berbagai kombinasi warna saat ketiga switch itu diaktifkan secara bersamaan. Jadi warnanya bisa langsung berganti-ganti. Konfigurasi ini melibatkan pengaturan tambahan dalam Arduino IDE karena menambahkan pin yang baru, tiga switch itu, dan untuk mendefinisikan pin untuk menerima perintah dari WebLink sendiri. Nah, keberhasilan praktikum itu bergantung juga pada konfigurasi software yang benar, koneksi perangkat keras yang sesuai, serta kestabilan jaringan Wi-Fi yang dipakai. Dengan berhasilnya implementasi ini, konsep IoT itu terbukti dapat digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik secara jarak jauh dengan efisien dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai aplikasi otomatisasi berbasis internet. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa instalasi perangkat IoT itu telah berhasil dilakukan sesuai dengan desain yang dirancang, serta pembuatan program antarmuka berbasis web yang terintegrasi dengan microcontroller telah berjalan dengan baik.
Microcontroller yang digunakan yaitu EMOS D1R1 ESP8266 mampu berkomunikasi melalui koneksi Wi-Fi dan dikendalikan menggunakan platform web. Percobaan menunjukkan bahwa perangkat dapat dikontrol secara jarak jauh melalui antarmuka web, baik untuk menyalakan dan mematikan LED merah, biru, maupun LED RGB. Keberhasilan ini membuktikan bahwa konsep IoT tadi dapat diterapkan untuk mengontrol perangkat elektronik dengan efisien dan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai aplikasi otomatisasi berbasis jaringan internet. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok C4. Kalau ada salah dan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.